Kalian tahu nggak sih apa itu sistem pernapasan pada manusia? Organ sistem pernapasan manusia. Respirasi pernapasan adalah proses pertukaran gas yang terjadi di dalam tubuh. Respirasi ada tiga, yaitu respirasi bernafas, respirasi internal, dan respirasi eksternal. Bernafas atau ventilasi paru-paru adalah menghirup udara dan menghembuskan udara yang melibatkan pertukaran udara antara atmosfer dengan alveolus Respirasi paru-paru. eksternal adalah pertukaran gas antara alveolus dengan darah dalam kapiler paru-paru. Darah dalam kapiler paru-paru mengikat O2 dari alveolus dan melepas CO2 menuju alveolus. Respirasi internal adalah pertukaran gas antara darah dalam kapiler jaringan dengan sel-sel atau jaringan tubuh. Darah mengikat O2 dan melepas CO2. Dalam sel tubuh, O2 digunakan dalam reaksi metabolisme yang menghasilkan energi berupa ATP dan zat sisa berupa CO2. Respirasi metabolisme ini disebut dengan respirasi seluler. Secara fungsional, sistem pernafasan tersusun atas dua, yaitu 1. Zona penghubung. Rongga dan saluran yang saling terhubung dari luar dan dari dalam paru-paru meliputi hidung, faring, laring, trakea, bronkus, dan bronkiolus. Fungsinya adalah menyaring, menghangatkan, melembabkan, dan menyalurkan udara menuju paru-paru. Yang kedua adalah zona respirasi. Tersusun atas alveolus, yaitu jaringan dalam paru-paru berperan dalam pertukaran gas. Sistem respirasi manusia tersusun atas hidung, faring, laring, trakea, bronkus, bronkiolus, alveolus, dan paru-paru. Secara struktural, sistem pernafasan tersusun atas dua bagian, yaitu 1. Sistem pernafasan bagian atas, yaitu rongga, hidung, dan faring. Rongga hidung adalah organ yang berhubungan langsung dengan dunia luar. Terdiri atas rambut hidung, selaput lendir, dan konka. Rambut hidung berfungsi menyaring debu atau kotoran. Selaput lendir berfungsi merangkap benda asing seperti debu, bakteri, dan virus. Konka mengandung kapiler darah, berfungsi menyamankan suhu udara dengan tubuh. Yang kedua adalah sistem pernafasan bagian bawah, yaitu laring, trakea, bronkus, dan paru-paru. Faring adalah organ pernafasan yang letaknya di belakang rongga hidung dan rongga mulut dan di atas superior. Laring tersusun atas otot rangka yang dilapisi membran mukosa. Kontraksi otot rangka membantu dalam proses menelan makanan. Faring berfungsi sebagai jalur keluar masuknya udara dan makanan. Ruang resonansi suara dan tempat tonsil yang berfungsi pada reaksi kekebalan tubuh dalam melawan benda asing. Berikut adalah organ yang berperan dalam sistem pernafasan. Yang pertama adalah rongga hidung. Terdapat 3 fungsi utama rongga hidung, yaitu penciuman, pernapasan, dan kekebalan tubuh. Fungsi utama rongga hidung yaitu sebagai indera penciuman. Kamu dapat mencium setiap aroma di daerah penciuman yang terletak di puncak rongga hidung. Yang kedua adalah rongga mulut. Fungsi rongga mulut dalam sistem pernafasan adalah membawa udara ke paru-paru. Karena mulut lebih besar dari hidung, maka udara masuk lebih banyak. Yang ketiga adalah faring, organ pada sistem pernafasan yang bertugas untuk menyalurkan udara dari hidung maupun mulut untuk menuju ke trakea. Selanjutnya laring. Fungsi utama laring pada manusia adalah untuk melindungi saluran pernafasan bagian bawah agar makanan tidak masuk ke dalam trakea saat bernafas. Selanjutnya, trakea. Fungsi trakea dalam sistem pernafasan adalah sebagai jalur masuknya udara ke paru-paru. Selanjutnya adalah fungsi paru-paru dalam sistem pernafasan adalah menjadi tempat pertukaran gas oksigen dan karbon dioksida. Selanjutnya, bronkus. Bronkus berfungsi mendistribusikan udara ke dalam paru-paru.
Fungsi bronkiolus yaitu untuk membantu proses distribusi udara di dalam paru-paru. Yang terakhir adalah fungsi alveolus. Fungsi alveolus adalah untuk mengambil oksigen yang masuk ke tubuh dan melepaskan karbon dioksida. Nah, ini merupakan salah satu penyakit yang menyerang sistem pernafasan, yaitu penyakit asma. Asma adalah penyakit kronis pada saluran pernafasan yang ditandai dengan sesak akibat peradangan dan penyempitan pada saluran napas. Asma dapat diderita oleh semua golongan usia, baik muda maupun tua. Adapun penyebab dan gejala asma yaitu 1. Karena asap rokok, debu, bulu hewan, udara dingin, infeksi virus, paparan zat kimia. Nah, meski sulit dicegah, ada upaya yang dapat dilakukan untuk menghindari terjadinya serangan asma, antara lain dengan menjalani vaksinasi influenza secara teratur. Kedua, mengetahui pemicu munculnya gejala asma dan menghindarinya. Dan yang terakhir adalah melakukan pemeriksaan ke dokter bila gejala tidak juga membaik setelah menjalani pengobatan. Contoh selanjutnya adalah influenza. Flu atau influenza merupakan penyakit yang disebabkan oleh infeksi virus yang dapat menyerang hidung, tenggorokan, dan paru-paru. Adapun gejala-gejala yang biasanya dirasakan pengidapnya adalah demam, sakit kepala, batuk-batuk, pegal-pegal, kehilangan nafsu makan, serta sakit tenggorokan. Adapun pencegahan influenza adalah 1. Cuci tangan secara rutin untuk menghindari penyebaran virus flu ke benda atau orang lain. 2. Gunakan tisu untuk menutup mulut dan hidung ketika batuk atau bersin, lalu buang tisu tersebut. 3. Pastikan tubuh terhidrasi dengan minum banyak cairan. 4. Konsumsi obat pereda nyeri seperti paracetamol untuk meredakan gejala demam dan nyeri otot. Nah, adapun cara untuk mencegah penyakit-penyakit yang mungkin akan menyerang organ sistem pernafasan, perlu dilakukan beberapa hal berikut. Langkah pertama adalah dengan rajin mencuci tangan. Dengan mencuci tangan, virus, bakteri, maupun kotoran yang bisa menimbulkan penyakit tidak masuk ke tubuh. Yang kedua adalah dengan penggunaan masker saat beraktivitas di keramaian dapat menghindari paparan dari virus dan bakteri. Yang ketiga adalah dengan makan makanan bergizi. Di dalam makanan bergizi terdapat zat dan vitamin yang dibutuhkan untuk tubuh. Langkah selanjutnya adalah dengan banyak meminum air putih. Dengan banyak minum air, mukus atau lendir yang setiap harinya menumpuk di saluran pernapasan akan mudah larut sehingga tidak menyumbat maupun menimbulkan gejala gangguan pernafasan. Selanjutnya adalah dengan tidak menjadi perokok aktif dan pasif. Karena kebiasaan merokok maupun vape dapat merusak paru-paru. Yang terakhir adalah dengan rajin berolahraga. Olahraga teratur akan menyebabkan sirkulasi di dalam tubuh berjalan dengan lancar.